kesalahan di antara para sejawat semua, silakan pada kesempatan ini merupakan suatu peluang untuk menanyakan permasalahannya masing-masing, dan PDUI Banyumas berkomitmen untuk senantiasa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi anggota semua. Mudah-mudahan acara kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak sehingga terselenggara dengan baik, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tentunya teman-teman juga semuanya punya kesibukan masing-masing, dan pada siang hari ini meluangkan waktu juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tulus yang sudah memberikan sambutan. Nyong sewu Dr. Nugroho Harbani sudah rawuh nggih di Zoom. Nggih, Mbak. Oh nggih. Dr. Nugroho, saya persilakan untuk memberikan sambutan pada acara siang hari ini. Monggo, Dok. Nggih. Sebenarnya sudah cukup tadi apa yang disampaikan Dr. Tulus, tapi tidak masalah. Saya minta waktu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semuanya. Sukses dan selamat buat Ketua PDUI dan tim Dr. Tulus, Dr. Indra dan teman-teman. Alhamdulillah program pertama ini bisa dilakukan. Pembuatan STR dan Serkom ini merupakan fondasi bagi kita di dalam melakukan pelayanan kesehatan kedokteran. Kemudian kepada para pembicara, ya ada Dr. Novita, ada Dr. Randy, ada Dr. Siapa lagi? Satunya Dr. Indah, 3 ya. Satunya Dr. Yudanti. Matur nuwun sudah berkenan meluangkan waktu mendapatkan pahala yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohon berkenan teman sejawat semuanya, mohon ikut diajak teman-teman yang belum mengurus STR, SIP, dan Serkom, karena secara hukum ini memang wajib walaupun kita sudah sebagai dokter. Kemudian mekanisme pengurusan yang sudah ditetapkan oleh atasan di atas kita, ya dengan segala romantika kesulitan kita ikuti, karena memang di dalam organisasi harus ada yang mengatur supaya semua kegiatan bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu saja. Selamat mengikuti kegiatan. Matur nuwun untuk Ketua PDUI, sekretaris, panitia, dan para pembicara yang sudah meluangkan waktu dan demi kesuksesan bersama. Semoga sinergitas di antara semua perhimpunan bisa lebih baik sehingga kualitas kegiatan kita, kemudian hubungan kekeluargaan dan kesejahteraan di antara kita bisa meningkat dan merata. Demikian, mohon maaf, matur nuwun, salam sehat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nugroho Harbani atas sambutannya. Memasuki acara berikutnya yaitu pemaparan materi dari Dr. Novita Sabjan. Monggo Dok, dipersilakan untuk memberikan materi. Terima kasih Dr. Ika Murti. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat bagi kita semuanya, dan salam sehat juga untuk rekan-rekan sejawat semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya. Setelah sekian lama kita disibukkan dengan hiruk-pikuk pandemi yang luar biasa. Ya, sekarang walaupun masih berlanjut dengan hiruk-pikuk pelaksanaan vaksinasi. Mohon izin, ini Dr. Randy dan Dr. Danti belum join. Dokter itu Randy katanya itu dok lagi vaksinasi di gunung apa katanya tadi bilang. Nah ini makanya teman-teman lagi dihirup-pikukkan dengan percepatan vaksinasi supaya kita bisa masuk ke level PPKM level 2 ya. Iya. Saya izin share screen ya.
Enggak dong, Mama di room ini. Saya izin share dulu materinya. Ya, ini sebenarnya teman-teman sudah sering melaksanakan kegiatan P2KB, cuman masih ada beberapa yang masih agak khawatir, agak bingung dan lain-lain ya. Sharing saya sudah terlihat ya? Ya, jelas. Oke. Ya, saya cuman hanya cerita, nanti teman-teman mungkin bisa menambahkan Dr. Dewi maupun Dr. Randy kalau memang sudah join, tentang resertifikasi melalui P2KB online bagi dokter umum. Ini saya spesifikasi dengan dokter umum karena memang saya hanya bisa akses untuk dokter umum. Kalau dokter spesialis memang agak berbeda, hanya login di keanggotaan ini, tetapi resertifikasinya melalui perhimpunan masing-masing. Nah, di sini saya lebih spesifik akan berbicara bagaimana melakukan resertifikasi melalui P2KB online bagi dokter umum. Nah, ini dasar hukumnya tentang pelaksanaan resertifikasi, tentang Undang-Undang Praktek Kedokteran, kemudian informasi dan transaksi elektronik, keterbukaan informasi publik, kesehatan, dan lain-lain. Kemudian latar belakang, kenapa kita harus melakukan resertifikasi? Karena kita adalah organisasi profesi kedokteran yang merupakan salah satu pemberi layanan kesehatan dan turut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kedokteran yang bermutu. Nah, tujuannya mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme seorang dokter yang berkualitas, bermoral, beretika, dan disiplin sesuai dengan standar kompetensi global. Kemudian terjaminnya suatu penyelenggaraan pelayanan kedokteran yang bermutu melalui upaya sertifikasi dokter. Mungkin sekelas info saja buat teman-teman bahwa resertifikasi yang dilakukan di Indonesia itu hampir sama dengan resertifikasi yang dilakukan di luar negeri. Jadi mereka sama, harus mengumpulkan berbagai dokumen terkait borang-borang ini. Harus ada dokumen tertulis bahwa mereka melakukan magang, harus ada dokumen tertulis bahwa mereka melakukan pembelajaran, harus ada dokumen tertulis bahwa mereka melakukan pemeriksaan pasien sama. Karena kebetulan kemarin saya sharing dengan teman yang ada di sana, dan dia juga sedang mencari ketika ke Indonesia dia nyari tempat magang untuk perpanjangan STR dia di sana. Jadi sama sebetulnya yang sudah diterapkan di Indonesia. Nah, pengorganisasian untuk resertifikasi sendiri ini ada 3 tingkatan, mulai dari BP2KB PPID, di mana memiliki tupoksi tersendiri, kemudian dari BP2KB ID wilayah, di mana ini juga punya tupoksi sendiri, kemudian ada TP2KB ID cabang. Ini julukannya TP2KB, tim P2KB, jadi disingkatnya menjadi TP2KB ID cabang. Nah, di Kabupaten Banyumas, kebetulan saat ini diketuai oleh Dr. Dewi Kiswani. Mohon izin Dr. Dewi, ini saya menyampaikan paparan. Kemudian sekretarisnya Dr. Randy dan saya selaku tim verifikator. Nah, di sini membentuk tim verifikasi kegiatan dokter pelayanan primer. Dulu ketika kita masih menggunakan bis dengan offline, ini memang verifikatornya cuma beberapa orang saja. Nah, ketika memang sudah diwajibkan untuk online semuanya, maka verifikator ini bertambah. Jadi di kepengurusan Dr. Nugroho kemarin sudah ditambahkan tim untuk melakukan verifikasi P2KB. Nah, kalau yang dulu pas offline, ini di sekretariat ID juga masih tersimpan dokumen-dokumen kegiatan P2KB dokter pelayanan primer. Jadi teman-teman waktu perpanjangan STR dulu mengumpulkan dokumen sekian banyak, itu tersimpan di sekretariat ID. Masih banyak. Nah, ini kalau dipikir ketika kita resertifikasi berikutnya lagi, wah dokumennya akan luar biasa banyak. Dengan sekian banyak anggota, dengan dokumen yang terkumpulkan, ini akan memakan ruangan yang cukup banyak. Jadi sebenarnya dengan online ini akan mengefisienkan penggunaan kertas, kemudian penyimpanan dokumen, karena semuanya sudah tersimpan secara elektronik. Kemudian tugas TP2KB ID cabang juga mengeluarkan status etik anggota dalam rangka resertifikasi. Nah, teman-teman, saya akan sedikit berbicara tentang alur
resertifikasi dokter. Sebenarnya mudah kok untuk melakukan resertifikasi dokter. Nah, ini di sini saya sebenarnya ingin sharing, nggak susah sebenarnya untuk melakukan resertifikasi secara online. Apa Momo? Mungkin karena teman-teman belum pernah membuka atau belum pernah menginput secara online, jadi mungkin ada kekhawatiran tersendiri. Saya yakin ketika nanti sudah membuka, pasti oh ternyata mudah ya, oh ternyata ini ya. Saya harap nanti dari hasil diskusi kita hari ini akan semakin mencerahkan teman-teman. Nah, ini alurnya. Jadi mulai dari awal, dokter melakukan registrasi di ID online. Kemudian akan klik di P2KB online. Salah ini saya nih ya, mohon maaf. Ininya saya salah ya. Bentar ya. Ini panahnya saya salah ya teman-teman ya. Ini panahnya ke bawah, bukan ke atas. Dari ID online kemudian teman-teman input masuk ke P2KB ID online. Nah, ketika SKP-nya sudah tercapai, SKP minimal 5 tahun itu minimal 250. Tapi harapan kami setornya ke verifikator jangan 250, dilebihkan karena kita harus verifikasi. Kadang beberapa dokumen tidak teruploadkan oleh teman-teman sehingga kami tidak bisa melakukan verifikasi atau tidak bisa kita menerima SKP yang sudah dimasukkan oleh teman-teman. Nah, ini akan dilakukan verifikasi oleh verifikator ID cabang. Nah, setelah mencapai atau tercapai SKP minimal 250, maka verifikator akan menginfokan kepada admin ID cabang. Nah, kalau memang ternyata dari SKP yang dikumpulkan belum mencukupi, maka dari admin ID cabang ini akan menginfokan kepada dokter yang bersangkutan supaya dia melakukan pemenuhan atau mengupload dokumen-dokumen yang kira-kira belum diupload ya. Tapi kalau memang sudah terpenuhi SKP-nya, maka dari admin ID cabang akan menginfokan pembayarannya seperti apa. Oh, sudah terverifikasi. Verifikator sudah upload di dokumen resertifikasi, dia akan menginfokan ke admin cabang. Nah, admin cabang nanti akan menginfokan kepada anggota pembayarannya. Nah, setelah anggota membayarkan ke rekening ID yang tercantum, anggota melaporkan bukti pembayaran. Jadi difoto. Ini harapannya kalau Mbak Anggita fotonya jangan burem ya Dok, biasanya seperti itu karena nanti Mbak Anggita akan mengupload dokumen ini ke akun resertifikasi dokter, karena ini sebagai bukti. Nah, setelah dibayarkan, foto bukti pembayarannya, maka akan dilakukan proses resertifikasi, berarti terkirim. Nah, kalau proses resertifikasi ini dilakukan, nanti teman-teman akan mendapat notifikasi. Bahwa sertifikat kompetensi dengan nomor sekian sedang diproses dalam 21 hari kerja dikarenakan pandemi COVID. Ini kebetulan saya melakukan perpanjangan STR kemarin, ini punya saya sendiri. Saya izin untuk sharing dengan teman-teman. Jadi nanti akan mendapatkan SMS maupun email. Ya. Kemudian setelah 21 hari akan terbit sertifikat kompetensi dari PP2KB PPID. Nah, setelah terbit sertifikat kompetensi, maka anggota ID akan mendapat email dari KKI. Nah, email KKI ini nanti dia akan meminta untuk masuk ke dalam websitenya KKI untuk registrasi. Nah, ini nanti kita suruh upload pas foto terbaru, kemudian STR lama kita, scan KTP, dan Serkom kita yang baru yang diterbitkan oleh BP2KB. Kemudian ada surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Nah, ini teman-teman mungkin sering banyak miss di sini terkait surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Jadi untuk surat keterangan sehat jasmani dan rohani ini tidak dikeluarkan oleh institusi pemerintah, tapi dikeluarkan oleh dokter yang sudah ditunjuk oleh PBID untuk menyatakan bahwa
anggota ID ini adalah layak untuk diberikan surat keterangan sehat jasmani dan rohani sehingga layak mendapatkan STR. Nah, teman-teman bisa mendapatkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani ini ke klinik ID karena memang sudah ada SK-nya dari PPID siapa yang harus mendapatkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani ini. Nah, teman-teman, dari email KKI ini nanti akan muncul kode billing. Kode billing ini kita gunakan untuk membayar kembali dengan jumlah yang berbeda ya. Kalau tadi ke BP2KB itu sebesar 300.000. Kemudian dibagi dua untuk ID pusat sama ID kabupaten. Kemudian untuk KKI nanti akan membayar 100.000 dengan kode billing yang sudah di-emailkan. Nah, ini teman-teman harus hati-hati. Seringnya saya lanjutkan ya. Ini seringnya kode billing ini terlewatkan oleh teman-teman karena kode billing ini hanya bisa kita gunakan selama 5 hari kerja. Nah, ini karena nggak pernah buka email sehingga tidak tahu ada email untuk memberitahukan bahwa kita harus melakukan pembayaran segera, kita jadi terlewatkan. Nah, kode billing ini kita lakukan pembayaran. Nah, nanti ini juga akan muncul kode berkas dari dokumen-dokumen yang kita masukkan tadi di website KKI. Nah, nanti di website KKI ini kita juga bisa melihat atau melakukan tracking sampai mana status STR kita. Nah, nanti teman-teman bisa mengakses di kki.go.id. Nah, nanti masih dalam proses, sampai dia dalam proses pengiriman kita bisa melacak melalui website KKI ini. Nah, untuk STR tidak akan dikirimkan via email. Karena kita tahu ya, STR dokter hanya 3. Jadi akan dikirimkan secara fisik ke kantor pos. Jadi teman-teman nanti harus mengambil ke kantor pos. Nah, tetapi berbeda dengan sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi ini dikirimkan ke ID cabang. Ya. Oke, ini cara melakukan registrasi ulang di websitenya KKI. Jadi teman-teman nanti bisa melakukan registrasi di KKI dengan cara yang seperti ini. Ya. Kemudian ini ada surat keterangan sehat fisik mental sesuai perkonsil yang dibuat oleh dokter. Ini dokternya sudah ditunjuk. Ini sudah ada, nanti tinggal teman-teman minta ke klinik ini yang sudah ada dokternya yang memang ditunjuk. Ada 2 dokter seingat saya yang ditunjuk untuk membuatkan surat keterangan dokter ini. Ya, nanti materinya bisa di-sharing ya sama Dokter Indra. Sudah saya kasihkan, nanti untuk teman-teman bisa akses dan mencoba lebih lanjut. Nah, ini tahapan resertifikasi dokter. Langkah yang akan dilakukan oleh teman-teman, langkah yang pertama adalah melakukan login. Login ke anggota ID online. Jika belum memiliki username, bisa masuk ke dalam aktivasi. Langsung enter link ini juga bisa. Atau teman-teman ketika buka browser, cari aja ID online, diketik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti yang diklik adalah login anggota ID online. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya, nanti muncul. Nah, yang diklik sama teman-teman adalah yang tertulis EID anggota. Ya, jadi EID anggota yang diklik, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini nanti teman-teman klik yang biru-biru. Ya, login anggota diklik. Nah, setelah nanti diklik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini teman-teman tinggal mengisi. Kalau memang emailnya yang didaftarkan sebelumnya apa, silahkan. Kalau memang teman-teman gampang lupa, di-save aja langsung di masing-masing perangkat komputer atau laptop yang dimiliki, sehingga lebih memudahkan untuk masuk. Tapi kalau belum melakukan aktivasi, yang diklik adalah aktivasi. Kalau nanti passwordnya lupa, klik aja lost password. Nanti password atau verifikasi password ulang akan dikirimkan via email teman-teman semuanya. Ya. Kemudian nanti setelah masuk, teman-teman akan tampil seperti ini. Ya. Tampilannya nanti seperti ini setelah login, klik login akan muncul seperti ini. Nah, di sini tugas teman-teman adalah melakukan upload permintaan dokumen sesuai yang diminta. Nah,
Langkah yang kedua, ini pengisian data. Nah, yang dilakukan pengisian datanya adalah data keanggotaan dari NPA-ID, asal ID, kemudian emailnya yang terdaftar, dan lain-lain. Termasuk pas foto terbaru. Nomor KTP jangan lupa, nomor kontak dan alamat korespondensi. Nah, ini kita siapkan dokumennya, baru kita lakukan upload dokumen satu persatu. Ya, mulai dari data keanggotaan diklik, nanti akan muncul ini namanya siapa, nama tengah dan lain-lain, sampai nanti ada choose pas fotonya, ya, tanggal lahir, terus nama suami, kemudian diinput data pendidikan. Nanti di sini akan muncul dari ijazah dan lain-lain. Kemudian data pekerjaan, kemudian data praktek, data dokumen, serta data iuran. Ini jangan lupa teman-teman, kalau data iuran ini nanti yang diupload adalah dokumen bukti pembayaran, serta periode pembayarannya. Nah, ini yang diperlukan. Jangan lupa teman-teman, kalau sudah upload, ingat langsung di-save. Ya, langsung di-save. Pojok kanan ini ada tulisan save, ini di-save. Nah, ini yang diperlukan ya, yang disiapkan oleh teman-teman terkait data keanggotaan. Yang disiapkan adalah nomor NPA-ID. Jangan lupa, kemudian scan ijazah. Kemudian nomor KTP, alamat, dan nomor kontak HP atau teleponnya. Kemudian pas foto, pakainya formatnya JPG. Nah, kemudian data pendidikan. Data pendidikan yang perlu disiapkan oleh teman-teman adalah scan ijazah. Nanti di sini akan selain suruh upload ijazahnya, scan ijazahnya, teman-teman juga suruh menginput asal perguruan tingginya di mana, tahun kelulusan, nomor ijazahnya. Itu dengan scan ijazah aja kita sudah bisa menginputkan seluruh data yang diminta di dalam data pendidikan. Kemudian data pekerjaan. Nah, ini kalau teman-teman hanya praktek mandiri, tidak bekerja di institusi, jadi nggak perlu diupload data terkait pekerjaannya. Cukup dituliskan praktek pribadi. Tapi kalau memang teman-teman bekerja di institusi, maka perlu scan surat pengangkatan. Ini di-scan. Kenapa kita perlu scan surat pengangkatan? Ketika nanti teman-teman terlibat dalam Pokja di suatu institusi, kami verifikator akan melakukan cross-check ke dalam data dokumen. Ya, kemudian data praktek. Nah, ini yang perlu disiapkan adalah scan SIP tempat praktek. Ini kadang-kadang teman-teman lupa, jadi upload data pasien, tetapi tidak upload SIP-nya. Sehingga kami tidak bisa melakukan verifikasi terkait data pasien yang sudah di-upload oleh teman-teman. Ini salah satu kenapa kami kadang jadi lebih lama untuk melakukan verifikasi. Aduh, nggak bisa diverifikasi. Kadang kalau saya sendiri ketika SIP-nya tidak ada, ini ya, saya tidak melakukan verifikasi yang pemeriksaan pasien. Saya lakukan verifikasi yang lain lagi, pembelajaran atau pengabdian masyarakat, atau publikasi ilmiah, atau pengembangan ilmu. Nah, kemudian data dokumen yang perlu disiapkan adalah scan PDF STR-nya, serta scan PDF Serkom-nya. Ini berarti Serkom yang, misal nih saya saat ini sedang perpanjangan STR. Maka nanti saya dapat Serkom baru untuk saat ini sama STR. Nah, ini saya langsung bikin dokumen file, saya simpan di dalam folder, dan saya masukkan. Saya update data terbaru untuk inputting data tahun 2021 sampai tahun 2027. Dasarnya adalah STR yang akan keluar besok dan Serkom yang akan keluar besok. Jadi bukan yang periode sebelumnya. Jadi nanti untuk 5 tahun ke depan yang kita pakai untuk yang scan data awal. Ya, makanya penting ketika teman-teman ketika ada dokumen untuk membiasakan diri melakukan penyimpanan dokumen secara secara elektronik ya mungkin ya, Dokter Indra ya. Jadi disimpan dalam soft copy. Nah, ini langkah ketiga, kita melakukan pengisian borang-borangnya. Ada ranah pembelajaran, ada ranah profesional,
ranah pengabdian masyarakat dan profesi, ranah publikasi ilmiah dan populer, serta pengembangan ilmu dan pendidikan. Targetnya 5 tahun ini berbeda-beda. Jadi untuk ranah pembelajaran 50 sampai 125. Jadi setahun itu teman-teman bisa mengumpulkan sekitar 10 sampai 15 SKP. Kemudian ranah profesional itu 75 sampai 150. Kemudian pengabdian masyarakat range-nya antara 25 sampai 50. Kemudian publikasi ilmiah itu bisa 0, bisa tidak ada ya. Pengembangan ilmu juga bisa 0. Tetapi ini di ranah pengabdian profesi, walaupun di sini tertulis angkanya 25, ketika teman-teman sudah punya SKP 5 atau 4 aja, kami sudah bisa melakukan sertifikasi karena terkunci di dalam sistem. Ketika ranah C ini kosong, maka kami tidak bisa melakukan resertifikasi, terkunci by system, bukan karena kami, tapi by system verifikator yang di akun verifikator oleh pusat memang sudah diatur seperti itu. Kalau ranah pembelajarannya kurang dari 50, maka kami tidak bisa melakukan resertifikasi. Begitu juga ketika ranah profesionalnya kurang dari 75. Tetapi ranah pengabdian masyarakat dan profesi ini masih bisa. SKP-nya 4 aja masih bisa. Jadi ini yang harus teman-teman benar-benar pahami, pemenuhan SKP ini yang memang harus dipenuhi oleh teman-teman semuanya. Ya, oke. Ini tadi ya, kita kliknya di sini teman-teman, di data P2KB. Ya, untuk klik tadi yang 5 ranah itu. Nah, kita klik, nanti akan muncul seperti ini. Akan muncul tampilannya di dashboard-nya seperti ini. Oke, ini sudah ada. Kalau nanti sudah memenuhi target, maka dia indikatornya akan berubah menjadi hijau. Karena publikasi ilmiah dan pengembangan ilmu dan pendidikan memang targetnya 0, ini indikatornya langsung hijau. Tapi yang 3 utama A, B, C ini semuanya masih merah. Jadi ini memang wajib diisi untuk bisa mencapai indikator hijau. Tapi tadi kembali saya ulang bahwa yang untuk pengabdian masyarakat dan profesi setidaknya diisi 5. Biasanya kami bisa melakukan verifikasi. Ya, ini yang diklik ini setelah tampilan ini muncul, yang diklik adalah input kegiatan. Nah, setelah itu baru akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman ini banyak yang bertanya tentang Serkomnya berlakunya kapan ya? Serkomnya berlakunya kapan ya? Kalau teman-teman sudah membuka di ID online, masuk ke dalam ranah sertifikasi, di sini akan muncul bahwa sertifikat kompetensi Anda akan mulai pada tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jadi, inputting data setelah tanggal sekian tidak akan dapat dimunculkan. Jadi sudah muncul di dalam dashboard akun kita. Jadi teman-teman nggak usah bingung, ini aku sampai kapan ya, ini sudah otomatis muncul. Ya. Nah, kemudian di ranah pembelajaran itu banyak sekali itemnya. Ada webinar, ada seminar atau lokakarya, ada pelatihan, ada diskusi bersama konsulen, ada partisipasi pertemuan atau rapat auditor. Kalau yang pernah atau yang mengikuti Dokter Nusantara Sehat tinggal mengupload SK-nya. Kemudian ada seminar internal atau mini lokakarya, mengikuti pendidikan jarak jauh atau daring. Kemudian menjawab pertanyaan dalam uji diri, ini sudah banyak sekali. Membaca jurnal, ini juga aksesnya banyak sekali. Nanti akan saya berikan, nanti mungkin Dr. Ika juga bisa memberikan rekomendasi ya, karena jurnal itu gampang sekali diakses. Jadi teman-teman bisa dapat banyak sekali tanpa kita mengeluarkan biaya untuk mengikuti seminar maupun workshop. Kemudian pelatihan atau workshop khusus yang hand-on, kemudian pelayanan TKHI atau DKTP, memeriksa pasien rawat inap, melakukan sendiri tindakan pemeriksaan penunjang seperti EKG, USG, lab sederhana, dan KUH. Kemudian menjadi dokter Nusantara Sehat, menyajikan makalah atau pembicara, melakukan tinjauan kasus. Kemudian ya, bentar, Pak. Nah, ini kalau teman-teman mau menginput seperti ini. Nanti saya contohkan satu-satu, ini saya ngeklik ke webinar.
nanti di sini akan dimunculkan nama penyelenggaranya siapa. Ini nanti dituliskan nama penyelenggaranya siapa. Kemudian dipilih filenya. Nah, ini pentingnya kita melakukan dokumentasi dokumen-dokumen kita melalui penyimpanan arsip digital. Kemudian tanggal kegiatannya berapa, nilai SKP-nya berapa. Ini tinggal ditulis. Nah, cuman nanti kami di verifikator ketika akan memverifikasi nilai SKP ini, kami akan membuka filenya ini, kami sinkronkan. Benarkah SKP yang tertulis di sini sama dengan yang dalam sertifikat yang diupload? Ya. Nah, ini kadang-kadang kelemahan teman-teman ketika mengupload lebih dari 2 MB. Jadi maksimal 2 MB. Syukur-syukur lebih kecil lagi. Karena semakin besar file, kami verifikator akan semakin berat membuka. Lama. Itu yang bikin lama karena kami harus membuka satu persatu dokumennya. Belum lagi kalau sinyalnya kayak saya rumahnya di desa itu kan luar biasa, itu sinyalnya saya harus malam-malam untuk melakukan resertifikasi. Ya. Ini nanti saya kasih tips sih di belakang untuk melakukan compressing file-file yang ada. Nah, ranah pembelajaran lainnya, ini ada menjawab pertanyaan uji diri tadi ya, membaca jurnal, pelatihan workshop, webinar, sudah kayaknya ya. Ya, ini sudah. Pendidikan jarak jauh. Oke. Nah, ini ranah profesional, paling banyak nih. Ini teman-teman bisa memilih di sini banyak sekali. Pelayanan kesehatan dan penanggulangan wabah COVID. Kalau memang teman-teman masuk dalam tim COVID, silakan upload SK-nya. Ini lumayan gede ya, 30 SKP. Terus kemudian melakukan tindakan diagnostik, telekonsultasi pada provider CME. Ini ada minimal SKP-nya, minimal pasiennya juga yang dikonsulin ya teman-teman. Ada seperti pasien kita periksa rawat jalan di bawah 25 dan di atas 50. Kemudian sebagai mitra bestari atau peer group. Nah, ini kadang-kadang kan BPJS suka manggil kita nih untuk peer review, rujukan. Nah, sebenarnya teman-teman bisa menggunakan ini dengan undangan BPJS-nya, kemudian ada surat tugas. Ya, ini diupload aja 2. Nanti kami biasanya sudah bisa melakukan verifikasi dari peer group ini. Ya, kemudian melakukan tindakan intervensi. Ya, injeksi, ya konseling. Ini bisa juga. Tapi yang paling sering dipakai karena intervensi biasanya ke injeksi. Injeksi, pasang implan, KB, ya, pasang kateter, dan lain-lain. Kemudian melakukan sendiri tadi tindakan pemeriksaan penunjang, kemudian magang juga masuk, melakukan penapisan di puskesmas, kemudian juga bisa melakukan pengamatan epidemiologi. Kalau pengamatan epidemiologi ini harus ada surat tugasnya dari institusi, dan ditentukan tempatnya di mana. Kemudian memeriksa pasien rawat jalan. Ini sudah banyak teman-teman tahu ya, sudah terbiasa kayaknya karena banyak dokumen yang sudah masuk, dan ini mungkin resertifikasi kedua kebanyakan. Menjadi motivator, ini juga bisa dapat SKP, tugas jaga on call, kemudian TKHI tadi menyajikan makalah ya. Kemudian melakukan tinjauan kasus. Kemudian menjadi direktur, manajer, penanggung jawab program, kepala satuan kesehatan, staf manajemen, dan kegiatan manajerial kesehatan lainnya, ini masuk dalam ranah profesional. Jadi untuk teman-teman yang berada di posisi manajemen, tidak perlu khawatir, karena SKP ranah profesionalnya itu sudah lumayan ketampung di sini. Biasanya SKP-nya antara 15 sampai 30. Misal 15 dalam 1 tahun, berarti untuk 5 tahun, berarti teman-teman dapat berapa? 15 kali 5. 45 SKP. Padahal dibutuhkan hanya 75 SKP. Jadi kurang dikit lagi, ya. Kemudian webinar, kemudian sebagai pembicara ini masuk dalam ranah profesional, membuat visum et repertum, kemudian pelayanan kesehatan dan penanggulangan wabah COVID dalam bentuk telekonsultasi. Nah, untuk pengabdian masyarakat ini macam-macam bisa di-input. Kemudian bisa sosialisasi aturan organisasi, kemudian melayani BPJS dan menggratiskan pasien. Nah, ini kalau melayani BPJS yang perlu teman-teman upload adalah PKS BPJS-nya. Kemudian kalau menggratiskan pasien juga itu ada bukti bahwa teman-teman itu menggratiskan pasien. Ini malah bisa per pasien ini.
Kemudian tulisan ilmiah populer di media cetak maupun elektronik. Ini kalau teman-teman yang senang menulis, ini bisa masuk ke sini. Penyuluhan jamaah haji juga masuk, terlibat dalam Pokja. Ini teman-teman masuk dalam Pokja akreditasi, Pokja apapun ya, PPI, Pokja pasien safety, ini sudah masuk di dalam ranah pengabdian masyarakat dan profesi. Ya. Nah, ini untuk menggratiskan pasien, teman-teman bisa juga menginput di menggratiskan jasa medis untuk pasien atau teman sejawat. Ini bisa masuk. Kemudian tim medis di berbagai kegiatan sosial yang perlu diupload, ini surat tugasnya dengan mencantumkan nama teman-teman. Melaksanakan pengobatan massal juga sama, yang diupload adalah surat tugas teman-teman. Memeriksa pasien BPJS, ini yang diupload nggak boleh double dengan pemeriksaan pasien yang tadi rawat jalan. Nah, kalau di sini nanti ada rekapan dalam 1 tahun untuk memeriksa pasien BPJS yang diupload oleh teman-teman. Kemudian menjadi tim kesehatan haji, yang diupload adalah SK-nya. Memberikan penyuluhan kesehatan, yang diupload adalah surat tugas, materinya, kalau memang bisa, kalau memang nanti dikompres sebenarnya dalam satu PDF ya. Kemudian daftar hadir. Kemudian melayani BPJS dan menggratiskan pasien. Menjadi tim bencana, Dokter Nusantara Sehat, terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan untuk pelayanan medis. Nah, ini sama nih, bolak-balik ini. Karena ini memang baru diperbaharui ya, jadi saya sharing tadi dengan Dr. Indra yang buku panduan P2KB ya, untuk resertifikasi dokter yang buku ungu kalau kita ngomongnya. Ya. Ini belum seperti ini, jadi yang itemnya itu belum, karena itu sebelum pandemi COVID. Kalau sekarang sudah di era pandemi COVID, ada beberapa item tambahan yang tidak ada di dalam buku ungu. Jadi ada mendukung kegiatan ID, ini tidak ada tadinya, yang jadi tim COVID, terus apa pemeriksaan pasien secara telekonsultasi juga tadinya tidak ada. Ini di yang terbaru ada semua. Dan ini langsung SKP-nya langsung naik semua teman-teman. Kalau dulu pemeriksaan pasien itu SKP-nya 2, sekarang langsung terkunci 3. Jadi kami tidak bisa merubah-rubah SKP apapun. Jadi penghargaan dari ID untuk teman-teman di era pandemi COVID itu lumayan besar. Jadi SKP-nya otomatis itu 333 seperti itu. Kalau sudah ngisi di atas 50, biasanya dulu terhitungnya 2. Sekarang langsung terhitung 3. Jadi udah lumayan banyak sekali. Ya. Ini kemudian menjadi dokter teladan, silakan diupload sertifikat penghargaannya. Pengabdian masyarakat terkait wabah COVID. Ini teman-teman bisa, misal teman-teman ikut dalam penyuluhan, kemudian ikut dalam kegiatan dekontaminasi, dan lain-lain. Ya. Ini terkait donor darah juga iya, teman-teman nanti bisa mengupload bukti donor darahnya. Kemudian menjadi pengurus perhimpunan atau kolegium yang diupload SK-nya, melakukan pendonor dana sosial kegiatan ID. Ini bisa, cuman ini kayaknya belum terbiasa di kita untuk pemberian bukti untuk memberikan dana sosial untuk kegiatan ID. Menjadi pengurus ID, melakukan penapisan massal. Penapisan massal itu screening kesehatan. Nah, telekonsultasi pada provider CME, ini juga iya, bisa. Relawan bencana, terlibat dalam kegiatan ID untuk pelayanan kesehatan masyarakat, menjadi anggota ID aktif, dan menjadi panitia dalam suatu kegiatan. Nah, untuk publikasi ilmiah ini yang bisa dilakukan oleh teman-teman, dari tinjauan kasus, laporan penelitian, menerjemahkan buku, mengedit buku, melakukan review jurnal, dan lain-lain. Kemudian untuk ranah pengembangan ilmu dan pendidikan, ini mungkin banyak yang belum tahu. Ketika teman-teman terutama yang di puskesmas itu menjadi pembimbing lapangan, kan mendapat SK dari dekan maksud ya, Dr. Ika ya, itu rektor ya, itu biasanya ada SK-nya. Nah, SK itu di-upload aja, teman-teman sudah langsung dapat 3 SKP. Nah, padahal kan sering setiap mahasiswa datang dapat SK, setiap mahasiswa datang dapat SK. Itu teman-teman yang menjadi lahan untuk lahan pembelajaran mahasiswa kedokteran ini bisa dapat banyak sekali.
Kayak dulu saya ingat saya verifikasi dokter Ika tuh banyak sekali ya dok. Dokumen dukungnya di pengembangan ilmu dan pendidikan luar biasa. Membuat soal ujian aja dapat. Ini dapat. Bikin soal ujian itu dapat kita. Ya, mengerjakan penelitian, kemudian yang menjadi dokter pendamping insip dokter juga ini mendapat SKP. Kalau dulu nggak ada. Karena saya ingat dulu saya jadi pendamping insip, saya dulu nggak dapat SKP-nya. Kalau sekarang yang terbaru sudah ada menunya tambahan. Jadi menunya ini sudah mengembang luar biasa. Kemudian mengajar mata kuliah yang berhubungan dengan kedokteran. Baik itu audiensnya dokter, ataupun bidan atau perawat ini sudah bisa. Nah, yang di-upload adalah biasanya SK atau surat permintaan menjadi pembicara tamu. Kan ada seperti itu, nah itu yang di-upload itu. Kemudian memberi ceramah kepada sesama dokter, ini juga bisa masuk di dalam ranah pengembangan ilmu dan pendidikan. Kemudian tadi ini sama ya, pendamping PD itu sama dengan ini nih. Jadi masih banyak yang double karena mungkin diperbarui, ini double. Ini sama ini. Yang dimasukkan salah satu aja ya teman-teman ya. Nah, ini beberapa tips untuk melakukan resertifikasi. Ini saya memberikan masukan kepada teman-teman. Jadi kalau saya tuh membuat suatu folder, supaya saya ingat, oh folder tahun sekian, bulan sekian saya masukkan. Kebetulan ada punya suami juga ya, saya masuk di sini. Nah ini seminar tahun 2020 saya punya apa, saya masukkan dalam satu folder. Nah yang penting banget yang perlu teman-teman lakukan ini membuat folder seperti ini. Dari data pemeriksaan pasien, jadi dibuat untuk per tahun sekalian, misal nanti sudah ada formatnya, sudah banyak teman-teman yang punya juga itu formatnya dari pemeriksaan pasien rawat jalan, pemeriksaan pasien rawat inap, kemudian yang lain. Nah itu nanti setelah teman-teman bikin, upload ke dalam atau disimpan dalam PDF, dokumen PDF. Jadi nanti kalau mau ketinggal di mana-mana pun nggak masalah. Nah kesalahan kita tuh seringnya kita senang merekap. Rekapannya langsung 5 tahun, nah itu yang pusing. Nah, alangkah baiknya mulai dari sekarang teman-teman langsung minta dibuatkan kalau memang bekerja di masing-masing institusi. Kalau memang mandiri ya bikin dari mandiri juga nggak apa-apa. Ya. Nah, satu hal lagi, kalau pemeriksaan data pasien, misal kita punya 3 SIP. Nah, 3 SIP itu kita di total, jadi nggak dihitung satu SIP itu 3, tidak. Jadi dari 3 SIP ini di total, kalau lebih dari 50 pasien, berarti SKP-nya 3. Kalau kurang dari 50 pasien, berarti SKP-nya 2. Jadi nggak bisa, misal saya praktek di tempat praktek saya nih di Pabuaran, saya dapat 3. Kemudian saya praktek di klinik B, saya dapat lagi 3. Nggak bisa. Jadi saya harus merekap. Praktek pribadi saya, praktek di klinik A, praktek di klinik B, di total bulan Januari 2021. Totalnya adalah 500 pasien, berarti lebih dari 50 pasien, terhitung sudah jadi 3 SKP. Nggak bisa dihitung sendiri-sendiri, tetapi total pemeriksaan pasien dari 3 SKP, 3 tempat praktek itu. Kemudian data pribadi yang perlu disiapkan mulai dari KTP, kemudian ijazah, scan ijazah, kemudian scan STR, scan sertifikat kompetensi, ya, kemudian SIP jangan lupa. Nah ini seringnya teman-teman SIP-nya pindah, kan SIP-nya harus diserahkan tuh, tempat praktek pindah, SIP asli harus diserahkan, sehingga yang pelayanan praktek yang di tempat lama, kami tidak bisa melakukan verifikasi karena nggak ada bukti bahwa pernah melakukan pemeriksaan atau pernah punya SIP di tempat tersebut. Karena kan STR-nya dikembalikan, SIP aslinya dikembalikan untuk membuat SIP di tempat yang berbeda. Kadang seperti itu. Ya. Kemudian sertifikat seminar dan lain-lain, kalau sekarang kita sering daring, ya otomatis biasanya sudah banyak yang daring. Nah ini juga disimpan dalam bentuk PDF. Kemudian SK yang kita punya. Kalau saya itu kan sering banget dapat SK, langsung saya scan. Saya dapat SK sebagai pejabat pengadaan PPK, langsung saya foto, saya scan. Saya dapat SK sebagai tim Ponek di rumah sakit, langsung saya foto, saya scan. Jadi langsung saya simpan dokumennya supaya nanti tersimpan. Jadi ketika saya ada waktu untuk mengupload, misal mau 1 tahun saya upload, saya sudah ada.
tinggal saya input. Terus kemudian surat tugas juga iya, di upload. Ini teman-teman sering vaksinasi nih. Masih kan sekarang lagi ramai vaksinasi. Surat tugas vaksinasinya itu diupload. Satu surat tugas vaksinasi itu teman-teman bisa dapat minimal 3 SKP. Banyak kan ya? Nah ini sebenarnya kalau kita mau lihat ini peluangnya banyak. Cuman kadang kelemahan kita adalah kita jarang mengumpulkan atau merapikan atau menghimpun dokumen dengan baik. Nah, ini beberapa tips yang mungkin bisa saya berikan kepada teman-teman untuk melakukan resertifikasi. Ada beberapa yang di grup mengatakan, ini kan era pandemi, mau mencari SKP-nya susah gitu. Bisa kita cari. Jadi ranah pembelajaran itu tidak harus dari seminar atau webinar. Nah, ketika kita membuka menu ID online, di bagian paling bawah sendiri ini ada e-learning. E-learning ini banyak sekali, teman-teman tinggal klik. Nanti akan menjawab uji diri, nanti SKP-nya akan muncul, nanti akan terkirim sertifikat CDK-nya. Kalau sekarang saya melihat sudah sering saya melakukan verifikasi, sudah banyak yang mengupload CDK ini. Jadi banyak, bisa kita dapat banyak sekali untuk ranah pembelajaran. Ya. Kemudian juga bisa, andai kata ini bukan saya promosi ya, tapi memang sekarang banyak sekali ada seminar atau webinar atau zoominar yang menggunakan beberapa aplikasi. Jadi ada yang menggunakan D2D, dokter to dokter, ada yang menggunakan Docwity. Jadi di sana itu sudah ada banyak sekali jadwal untuk mengikuti webinar. Banyak sekali dari Docwity maupun D2D. Hampir setiap minggu tuh ada 3-4 webinar yang bisa kita ikuti. Tapi kalau teman-teman nggak ada waktu, pakai ini juga bisa. Jadi e-learning aja. Terus habis itu membaca jurnal di dalam situ, kemudian menjawab uji diri. Nah, kemudian SKP-nya masih kurang juga nih gitu. SKP-nya masih kurang juga. Nah, ini saya kasih beberapa alamat untuk melakukan akses jurnal. Nah, ini kalau yang dosen lebih banyak lagi ini alamatnya. Ini paling gampang nih teman-teman kalau mau lihat mau akses jurnal, nanti yang diupload adalah kan biasa jurnal bisa kita download ya dalam bentuk PDF. Nah, ini PDF-nya yang kita upload sebagai dokumen bukti bahwa kita membaca jurnal. Ini banyak sekali, ya. Mau Google Scholar juga gampang ya, kan teman-teman sudah biasa buka browsing pakai Google, buka aja. Kalau saya lebih senang ke PNPRI, ini Perpustakaan Nasional, karena luar biasa, ini aksesnya banyak sekali. Kalau DOAJ nggak terlalu banyak sih. Kalau saya lebih senang ke resources Perpusnas. Ini banyak sekali dibandingkan Scholar Google. Kalau ini mau lihat yang terindeks Scopus juga banyak di sini. Ya. Kemudian ini sedikit tips dari saya terkait merubah file dari JPG ke PDF. Kan teman-teman kadang-kadang susah, habis dokumennya difoto nih sama teman-teman karena nggak bisa punya aplikasi untuk CamScan atau yang lain kan sekarang banyak ya. Jadi sekarang tuh teknologi luar biasa. Kita bisa cari di Play Store itu banyak sekali aplikasi untuk melakukan scan. Jadi langsung kita foto dengan handphone, nanti keluarnya PDF bisa, JPG bisa. Tapi andai kata teman-teman bingung, ya sudah difoto aja, disimpan. Nanti teman-teman bisa mengkonversikan dari foto menjadi PDF. Nah, ini beberapa alamat untuk melakukan konversi maupun mengecilkan file. Karena tadi kan upload file maksimal 2 MB. Nah, ini bisa dikonversikan. Jadi bisa pakai beberapa alamat yang saya berikan ini untuk melakukan pengkonversian dari JPG ke PDF. Karena butuhnya di sini adalah PDF. Ya. Kemudian mau mengecilkan kapasitas filenya juga bisa, kurang dari 2 MB. Ini bisa menggunakan alat konversi ini. Jadi online aja, pakai Google, diakses, langsung nanti bisa. Ya, ini beberapa catatan dari kami, tim verifikator P2KB Banyumas untuk teman-teman yang sering menjadi kendala. Jadi semakin lama kami untuk melakukan verifikasi. Nah ini, upload dokumen dasar tidak lengkap, seperti STR, SIP, ijazah, maupun tempat kerja. Sehingga kami tidak bisa memverifikasi dokumen-dokumen yang diupload teman-teman terkait dengan hal tersebut.
Yang tadi saya katakan SIP-nya nggak diupload, jadi saya nggak bisa melakukan verifikasi pemeriksaan pasien di tempatnya. Jadi saya menunggu sampai rekan sejawat melakukan upload atau memenuhi yang saya berikan. Nah, biasanya Mbak Anggita tuh yang nanti menginfokan. Kemudian upload dokumen terlalu besar filenya, jadi di kami tidak bisa kebuka, langsung error gitu. Nanti bunyinya mesti langsung error. Oh, ini kebesaran. Biasanya saya ngomong seperti itu. Ini kebesaran nih, Mbak Anggita, suruh kecilin. Saya minta seperti itu. Kemudian masih ada teman-teman, Nyun Sewu ini, karena kami sering mendapatkan, kadang yang diupload bukan masih kosong, tidak ada namanya, sertifikat seminarnya. Bahkan saya pernah mendapatkan namanya beda. Nah, ini otomatis kami tidak bisa melakukan verifikasi, padahal total nilainya mepet, kadang seperti itu. Kemudian sertifikat ini tidak bisa diinput untuk beberapa kegiatan. Misal sudah diinput di webinar, kemudian diinputkan ke workshop, nggak bisa. Hanya satu kegiatan hanya untuk satu item, jadi nggak bisa. Terus ini tadi saya katakan mau tempat prakteknya 1, 2, 3, maksimal SKP per bulan sesuai dengan standar. Misal di tempat prakteknya 3, maka SKP-nya ditotal dari 3 tempat praktek itu, kalau lebih dari 50, maka SKP-nya 3, kalau kurang dari 50, maka SKP-nya 2 SKP. Kemudian, nah ini tadi juga sudah saya sampaikan tentang surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk resertifikasi di KKI. Nah ini dari dokter yang ditunjuk oleh PBID. Nah kemudian yang sering sekali teman-teman yang kami dapatkan ini, teman-teman itu mepet ngurus upload dokumennya. Nah, habis itu yang dikejar-kejar kami, verifikator. Biasanya seperti itu. Nah, ini kami juga berharap dan menghimbau teman-teman supaya uploadnya secara rutin setiap tahun. Jangan nunggu STR-nya habis terlebih dahulu. Karena pasti dokumennya tidak lengkap, jadinya panik, karena dokumennya tidak dihimpun dengan baik, seringnya kehilangan dokumen. Nah, kalau kita melakukan upload dokumen secara rutin setiap tahun, kita jadi tahu, oh, aku SKP-nya ranah profesionalnya sudah segini, berarti aku kurang segini doang gitu. Jadi lebih ya, misalnya kemarin saya juga terbiasa melakukan upload itu, upload lah gitu. Aku jadi tahu kurang berapa. Oke, kemarin saya hanya menyelesaikan paling berapa hari untuk memenuhi SKP-nya karena saya sudah tahu oh kurang segini doang. Saya mau dapat SKP 400 juga nggak akan ngaruh bahwa nanti STR saya lebih baik. Jadi ya maksimal segitu gitu. Apa maksimal tuh mau kita 300, mau kita 500 yang dipakai tetap minimal 250. Tapi kalau mau dilebihkan pun tidak masalah. Tapi memang kami akan lebih lama melakukan verifikasi. Jadi kalau saya sih berprinsipnya ayolah kita melakukan upload ini secara rutin. Karena ini adalah kebutuhan kita. Kita yang butuh. Nah, jadi nanti ketika sudah mendekati deadline, biasanya nanti keburu-buru. Nah, prosesnya ini kan cukup lama tadi. Bahwa nanti setelah kita membayar di awal, ya kita sudah melakukan upload dokumen, nanti teman-teman dilakukan verifikasi oleh tim verifikator cabang. Nah, nanti ternyata ada yang kurang dokumennya, kita kontak lagi. Nanti kalau teman-teman membenahinya lama, ya akan lama kita melakukan verifikasi ulang, istilahnya seperti itu. Ini kan memakan waktu. Kadang ada yang suruh membetulkan bisa sampai 1 bulan baru membetulkan dokumen apa yang dibutuhkan. Kemudian biasanya kalau teman-teman ternyata ada juga yang sudah menuliskan kegiatan misal penyuluhan ternyata tidak ada dokumennya. Ini yang membuat kami juga agak kesulitan untuk melakukan verifikasi. Itulah seperti itu. Belum lagi tadi saya katakan kita juga terkendala terkait jaringan internet dan lain-lain. Ini memang kadang kan kestabilan di suatu tempat kadang agak berbeda-beda. Kalau sekarang sih mungkin sudah banyak kabel optik, jadi lebih cepat. Kalau di awal-awal dulu, aduh luar biasa, dan mungkin sudah di-upgrade sama PBID untuk aplikasinya, jadi sekarang sudah lebih cepat memang untuk melakukan verifikasi
dokumen secara online. Cuman memang yang membuat kami lebih lama, teman-teman aja kan menguploadnya kan sekian lama ya, nggak mungkin dalam 1 hari. Kami tuh harus membuka, mengklik satu persatu dokumennya untuk melakukan pembuktian. Ya, ini yang memang cukup lama. Karena itu memang tugas kami untuk melakukan verifikasi, jadi kami harus melakukan cross check one by one setiap dokumen yang diupload oleh teman. Mungkin itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Jelas mungkin banyak yang belum disampaikan, mungkin Dr. Randy atau Dr. Danti, andai kata sudah join, barangkali bisa menambahkan. Ya, mungkin cukup sekian, terima kasih dan mohon maaf bila banyak berkata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Novita yang sudah memberikan materi yang sangat jelas, ya, ini terutama bagi saya sendiri. Terus untuk selanjutnya adalah acara inti, yaitu diskusi tanya jawab yang akan dipandu oleh Dr. Destri. Nanti Ibu Bapak bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat atau secara langsung. Silahkan bisa disampaikan apa yang masih bingung ataupun yang perlu penjelasan, monggo disampaikan. Kemudian sebelum ke sesi diskusi ini, saya ingatkan lagi Ibu Bapak untuk dapat mengisi presensi melalui link yang sudah dibagikan di kolom chat. Ya. Kemudian untuk acara ini selain disiarkan langsung melalui Zoom, juga Ibu Bapak bisa menyimak melalui Facebook PDUI, silakan. Dan nanti akan diupload juga setelah selesai di YouTube PDUI. Jadi yang ketinggalan informasi bisa menyimak atau untuk jelasnya nanti di YouTube PDUI, silakan. Ya, kepada Dr. Destri, saya serahkan sepenuhnya waktu sekitar 45 menit untuk memandu diskusi. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ya, Dr. Novita, Dr. Tulus, dan TS semua. Saya akan memandu untuk sesi tanya jawab kali ini. Sangat bagus sekali ya, terutama juga bagi saya ya Dok ya, yang memang terutama itu males ya Dok, memang ya kendalanya. Jadi tadi tips-tipsnya luar biasa Dok, nanti bisa diterapkan bagi saya juga teman-teman mengumpulkan dokumen dari sekarang ya Dok. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin saya mulai dari kolom chat dulu ya Dokter, nanti monggo Dokter Novita atau Dokter Randy atau Dokter Yudanti yang akan menjawab, monggo. Yang pertama ini dari Dokter Rusmindarti. Izin bertanya Dok, untuk kegiatan penyuluhan kesehatan di masyarakat yang kita lakukan pada acara pertemuan ibu-ibu PKK dan pengajian itu, bukti yang disajikan seperti apa? Mungkin satu-satu dulu ya Dok, langsung jawab ya Dok. Boleh. Ya, satu-satu nggak apa Dokter. Oke, untuk yang pertanyaan untuk kegiatan penyuluhan kesehatan di masyarakat, kita kan memang kadang sering dipanggil sama PKK. Nah, itu kita harus mengkomunikasikan sama tim PKK. Bu, saya minta tolong dong dibuatkan surat permohonan. Jadi ketika yang kita upload adalah surat permohonan. Surat permohonan sebagai pembicara pada pertemuan PKK pada tanggal sekian kayak gitu. Kemudian selain itu yang bisa kita upload tidak harus materi kayak PPT, kayak leaflet aja itu bisa kita upload. Ya. Jadi nanti terus kemudian biasanya kan di PKK kan ada daftar hadir tuh. Nah, teman-teman jangan lupa foto aja daftar hadirnya. Nah, nanti foto dari daftar hadir, kemudian foto dari leaflet, foto dari surat tugas, teman-teman konversikan menggunakan link yang saya kasih tadi. Nanti bisa jadi satu. Tambah foto, tambah lagi foto, kopikan PDF, nanti dia akan berderet jadi satu. Tinggal teman-teman nanti simpan. Itu bisa. Jadi lebih mudah. Ya, berarti dijadikan satu ya, surat permohonan, kemudian daftar hadir sama materi yang kita bawakan gitu ya Dok ya? Betul. Ya. Kemudian pertanyaan kedua dari Dr. Puji, SK tim vaksinisasi dari komunitas keagamaan apakah bisa dipergunakan? Bisa sekali dipakai. Ya, bahkan untuk setiap tugas melaksanakan vaksinasi itu bisa mendapat SKP. Jadi SK tim itu kan berarti ada sendiri, tapi ketika melaksanakan kegiatan vaksinasi itu bisa sendiri lagi. SKP-nya berbeda karena itu kan yang diupload kan SK tim. Nanti surat tugasnya ketika sebagai pelaksana
akan dapat beda lagi. Jadi banyak. Berarti kalau kayak di puskesmas itu kan setiap hari gitu dok, berarti bisa ya itu dok ya, banyak. Banget, makanya berlebih deh kayaknya berlebih. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Dokter Maria, untuk berkas pengurus ID dan dokter teladan hanya pada periode 5 tahun terakhir atau berlaku terus walaupun sudah 10 tahun yang lalu? Iya, ya terima kasih Dokter Maria. Jadi untuk pengurusan berkas pengurus ID hanya di periode itu. Satu itu. Dokter Destri kan hanya pengurus nih dari tahun kemarin sampai tahun ini. Berarti hanya berlaku selama 3 tahun ya, 3 tahun itu aja. Dokter teladan juga sama. Ini dulu saya pernah dapat di 2014-2015 ya, hanya saya upload 1 kali di tahun itu. Saya nggak akan upload lagi untuk tahun sekarang. Jadi hanya sekali. Berarti sesuai masa berlakunya nggak dok? Ya, betul sesuai masa berlaku. Kemudian dari Dokter Puspita Arum, izin bertanya dok, melakukan home visit apakah masuk dalam ranah pengabdian masyarakat? Apabila iya, bukti dokumennya menggunakan apa nggak dok? Iya. Terima kasih Dokter Puspita. Jadi untuk home visit, silahkan dipersiapkan surat tugasnya. Nanti ada surat tugas melakukan home visit ke area mana. Itu nanti yang diupload dokumen surat tugasnya. Berarti masuk ke ranah pengabdian masyarakat sangat nggak itu ya dok ya? Betul, betul. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk pelayanan pasien BPJS yang diupload bukti perjanjian kerjasama, berarti misalnya dalam 5 tahun kita mengupload PKS 5 kali, atau PKS diperpanjang setiap tahun? Iya. Iya, maksudnya ini kan PKS kan diperpanjang setiap tahun. Oh, okay. Kalau kita ngisi borang selama 5 tahun, berarti kita mengupload PKS-nya untuk 5 tahun. 5 itu. Iya, jadi setiap tahun kita upload, Berarti 5 kali setiap tahun ya dok? Ya, berarti satu periode STR kan 5 tahun. Berarti misal periode STR-nya dari 2020, jadi PKS 2020 kita upload, PKS 2021 kita upload, PKS 2023 kita upload sampai 2025. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Dokter Agung, izin bertanya, Dokter Novita, untuk data pasien di praktek pribadi, apakah harus ditulis semua daftar nama pasien per hari atau cukup ditulis berapa jumlah pasien dalam sehari atau cukup rekapan jumlah pasien setiap bulannya? Ya, Dokter Agung, kalau yang sama ini udah berjalan di tim verifikator Kabupaten Banyumas nggak terlalu ribet ya. Saya nggak tahu kalau di kabupaten kota lainnya. Kalau kita cukup dari rekap jumlah pasien per bulannya saja. Jadi nggak perlu dengan data nama pasien. Karena kami percaya teman-teman pasti akan melakukan pemeriksaan pasien. Oh, nyampe 50 kan pasti iyalah dapat. Istilahnya seperti itu. Jadi yang cukup dimasukkan biasanya juga langsung rekapannya dibikin selama 1 tahun sekalian. Jadi nanti yang diupload adalah dokumen itu terus untuk selama 1 tahun. Yang penting sudah diupload, dokumennya ada. Jadi nggak perlu ditulis nama pasiennya ya dok, cukup rekap saja. Berarti jumlah yang mawon ya dok? Iya, jumlahnya aja. Rekap per bulan. Per bulan. Jadi misal di bulan Januari pemeriksaan pasien rawat jalan berapa, andai kata rawat inap, pasien rawat inapnya berapa, melakukan tindakan intervensi misal nyuntik, hekting dan lain-lain berapa, kemudian penapisan ya untuk SKD itu surat keterangan dokter kita ngerjakan berapa. Sudah dengan rekapan seperti itu dalam 1 lembar dokumen itu bisa kita pakai untuk 1 tahun. Oke, seperti itu nggih. Oke, selanjutnya ada dari Dokter Titi. Terima kasih penjelasannya Dokter Novita. Izin bertanya berlanjut, home visit jika DPM home visit dokumen dalam bentuk apa ya dok? Ya, kalau DPM dokter praktek mandiri ya home visit, ini sebenarnya saya ini agak bingung juga nih. Kalau DPM biasanya kan kalau yang dari puskesmas atau dari klinik bisa menggunakan surat tugas. Nah, kalau yang tidak, ini ya paling nanti bukti visit, minta tanda tangan dari pasiennya. Bukti visit, tapi jangan rekam medis ya, karena rekam medis itu adalah rahasia pasien. Itu haknya pasien, bukan haknya kita, jadi nggak boleh diupload. Ya, ini yang diupload paling ini surat bukti sudah melakukan home visit. Nah, biasanya kan teman-teman kalau home visit ini salah satunya pelayanan BPJS kadang. Mereka akan meminta bukti home visitnya dalam bentuk dokumen kunjungan. Ya, biasanya ada daftar dari yang dilakukan home visit, tanda tangan.
seperti itu juga bisa. Oke, ini Dr. Joko Setiono mungkin mau bertanya langsung, ini raise hand, monggo Dr. Joko Setiono. Ya, terima kasih Dr. Destri. Selamat siang, Dr. Navita. Siang, Dokter. Dok, fotonya dok, nggak kelihatan udah lama dok. Tampilin dong fotonya. Masa nggak kelihatan? Enggak sabar. Jadi saya sertifikasi bulan Februari, kemudian bulan Maret telah selesai, dan langsung Serkom terbit, kemudian STR dan sebagainya terbit, sampai SIP terbit sudah. Yang ingin saya testimoni di sini, karena saya semangat mengumpulkan ya pada ranah C dan E itu, untuk pembelajaran dan perkuliahan itu, sangat banyak saya upload, ternyata itu tidak bermanfaat. Jadi yang bermanfaat itu adalah ranah A, B, dan C. Sehingga kalau sudah terlanjur memberi upload yang E dan D dan E itu, malah tidak ada gunanya, gitu ya. Jadi kalau upload yang A, B, C saja, minimal 250 sudah nanti bisa di-upload dan bisa dilanjutkan ke resertifikasi STR-nya. Nah, di sini mungkin minta penjelasan dari Bu Novita, apakah yang D dan itu yang 0 sampai sekian persen itu, artinya yang 0 itu tidak ada diperbolehkan, dan yang isi itu nggak bermanfaat, karena waktu itu saya ngisi D dan E itu banyak dan cukup lebih dari 50. Saya upload, ternyata oleh verifikator, oh ini belum bisa dong, karena ABC-nya belum 250, walaupun nilainya sudah hampir 400 gitu, dari D dan E itu. Sehingga apakah mungkin dari PID nanti juga membuat semacam ya keseimbangan lah kami dari para dosen ini, yang kebanyakan memang di kampus dan jarang yang praktek, dan bahkan mungkin tidak pernah praktek, ada yang seperti itu. Maka untuk resertifikasi praktek itu agak kesulitan mungkin, karena tidak mendapatkan pasien pada ranah B itu. Yang paling besar ranah A dan C mungkin masih bisa, D dan E banyak. Nah, tapi justru yang B itu nggak ada, sehingga kehilangan SKP yang tidak bisa diresertifikasi. Itu Bu Novita mungkin yang lebih tahu jenengan. Mudah-mudahan suara kami mungkin bisa didengarkan. Jadi mohon untuk yang C dan D itu ya mohon diikutkan lah untuk perhitungan sertifikat berapa persen gitu, karena betul-betul 0 itu. Saya ngupload sekian SKP nggak dilanjutkan karena memang ABC-nya kurang waktu itu. Tapi setelah saya ikuti, ABC saya ikuti, ya akhirnya dapat juga, walaupun nilainya akhirnya 500 lebih SKP saya total semuanya. Terima kasih Bu Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen ya, bolehkah? Untuk menjelaskan kembali. Boleh dok, boleh. Iya. Nah, ini saya izin, saya kembali lagi ke yang ini ya, mungkin bisa saya jelaskan lagi di sini. Jadi ada minimal yang harus dipenuhi. Tadi betul sebetulnya, tapi tidak semuanya berarti tidak diterima dong. Jadi bisa diterima. Jadi andai kata kita mengumpulkan ranah pembelajarannya hanya 50, kemudian ranah profesionalnya hanya 75 yang dari batas minimal, kemudian ranah pengabdian profesionalnya kita ambil 5 lah ya. Ini kan baru sampai berapa? Belum ada 150. Sehingga ranah D dan ranah E tetap bisa masuk untuk memenuhi kebutuhan pemenuhan SKP-nya, Dok. Jadi bukan sama sekali ditolak sebetulnya. Tetapi yang wajib dipenuhi terlebih dahulu ini yang ranah A, B, C, betul.
Tapi tadi saya ulangi lagi bahwa ranah C tetap memang tidak boleh kosong, harus terisi. Jadi andai kata mengisi hanya 5 SKP pun sudah di-approve sama IDI pusat. Jadi sudah masuk, kita bisa melakukan resertifikasi. Karena resertifikasi ini terkunci, kami tidak bisa mengutik-utik kuncian aplikasi yang sudah disetting oleh pusat. Jadi ini sebetulnya kita tetap nggak boleh hanya dari 2 ranah, publikasi ilmiah dan populer. Tadi saya juga ngomong ya, Dokter Ika, dulu saya ngalami verifikasi manual Dokter Ika itu luar biasa banyaknya. Jadi SK-nya banyak sekali sebagai dosen pembimbing beberapa mata kuliah, ya. Kemudian banyak sekali itu. Jadi ranah pengembangan ilmunya akan luar biasa banyak. Nah ini tadi saya katakan bukan berarti sama sekali tidak diterima, tapi diterima. Tetapi ranah A, B, C harus dipenuhi terlebih dahulu. Ini juga, jadi tadi misal ranah A, B, C ini sekitar 130, sisanya 120 itu diambilkan dari ranah publikasi ilmiah dan populer, sudah mau. Jadi 250 dari 5 item ini bisa. Nah, bagaimana tadi ketika yang tidak melakukan praktek? Nah, tadi sudah ada, Dok. Jadi yang tidak melakukan praktek, nah ini ya tadi nih, ini kan ada batas minimal. Ketika dia sudah mencapai angka 50, dia akan berubah warnanya ini menjadi hijau. Ya, kalau angkanya sudah 75, dia menjadi hijau. Kalau ini kita memasukkan 5, dia masih merah. Tapi di hasil akhir kami masih bisa melakukan verifikasi untuk input resertifikasi. Ya, kemudian kalau publikasi ilmiah tadi dari awal ya sudah hijau semua ini. Jadi memang ini tidak sebagai pengunci, yang sebagai pengunci yang 3 ini. Jadi ini teman-teman harus cermat untuk mengumpulkan data ini. Nah, kalau yang di manajemen atau tidak melakukan pelayanan kepada pasien, ini yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Nah, ini. Nah, bentar, Dok. Oke, ini Dok yang bisa. Ini bisa masuk menjadi direktur, manajer, penanggung jawab program, kepala kesatuan kesehatan, staf manajemen, atau kegiatan manajerial kesehatan lainnya. Nah, ini dari SK yang dokter punya bisa dokter masukkan ke sini. Nanti masuk dalam SKP-nya, Dok. Ini sudah lumayan tadi kalau saya upload ini, kalau saya melihat ini satu kali upload dokumen ini paling nggak setahun 15 SKP, Dok. Ini bisa. Kemudian dokter menyajikan makalah atau sebagai pembicara, ini juga bisa. Jadi ranah profesional. Jadi nggak harus meriksa pasien. Ya. Kemudian melakukan tinjauan kasus. Nah ini kan kalau dosen sering nih sama mahasiswa, ya, atau kegiatan lainnya, ini bisa masuk di dalam ranah profesional. Jadi ranah profesional tidak harus selalu teman-teman yang berhubungan dengan pasien, tetapi bisa juga dengan yang tidak berhubungan dengan pasien, jadi bisa mengakomodir SKP ini. Tinggal kita cantik-cantiknya aja lah, atau apa istilahnya saya katakan, mencari peluang-peluang mana yang bisa kita masukkan sebagai ranah profesional kita. Ya, kalau misal di perguruan tingginya ada tim penanggulangan wabah COVID, nah silakan kan untuk menata supaya tempat pembelajarannya aman. Untuk pertemuan tatap muka dan lain-lain, untuk setting dan lain-lain, ada SK tim penanggulangan COVID-nya. Nah ini diupload bisa, Dok. Itu menjadi ranah profesional. Jadi tidak harus selalu dengan melakukan pemeriksaan pasien. Mungkin itu bisa sedikit menjelaskan, Dok, terkait dengan kendala ketika tidak bisa memberikan kendala tidak punya atau tidak sempat atau tidak punya tempat pelayanan atau tidak melakukan praktek. Bu Novita, terima kasih penjelasannya. Namun yang saya temui memang gitu, Bu. Jadi waktu sertifikasi itu saya sudah mengisi semua visi lengkap, ada isinya. Cuma memang yang habis itu nggak sampai 250. Begitu diajukan resertifikasi ditolak karena ABC harus 250. Walaupun semuanya tadi saya sudah upload 400 SKP, Bu. Sekitar 400 SKP. Tetap belum bisa dilakukan sertifikasi karena ABC-nya belum mencapai 250. Sehingga saya harus memenuhi ABC 250 baru boleh bisa sertifikasi, dan totalnya SKP-nya bahkan 500. Ya. Kalau di dalam aplikasi P2KB online enggak, Pak. Jadi
harusnya tadi seperti tadi tetap kita kekunci di dalam aplikasi. Jadi tidak harus 250 ABC. Bisa. Bahkan banyak teman-teman yang sudah melakukan itu juga bisa. Ini kemarin Nyun Sewu, saya sedikit menginformasikan, saya melakukan verifikasi kepada salah satu rekan sejawat TNI. Dia berpindah tugas, nggak punya tempat kerja. Di mana? Ada sejawat TNI, Dok. Jadi sejawat TNI melakukan resertifikasi kemarin. Jadi dia tidak ada pemeriksaan pasien sama sekali karena beliau ditugaskan terus menjadi relawan. Relawan di sana, relawan di sini, relawan di sana. Jadi dia berpindah-pindah terus tugasnya dan tidak memiliki SIP. Jadi SIP-nya juga di dalam dokumen tidak bisa diupload karena memang dia nggak punya SIP dan dia berpindah-pindah tugas. Tetapi dia bisa mengerjakan ranah profesional tanpa menggunakan SIP karena SIP adalah untuk tempat praktek kita. Nah, ranah profesional bisa didapatkan selain dari SIP itu. Tadi ya, itu tahu Pak. Manajerial. Mohon maaf, saya paham untuk ABC itu ya. Cuma yang saya ingin tanyakan itu sebetulnya ABC itulah yang harus 250 gitu loh. Kalau itu tidak tercapai, walaupun DE-nya itu banyak, itu tidak bisa lanjut ke sertifikasi. Ini tuh yang lainnya maksud saya sudah menemui seperti itu Bu Novita. Jadi saya ingin mengingatkan ke teman-teman bahwa ABC itu minimal 250. Entah dari semuanya kan banyak tadi yang disampaikan Bu Novita. Itu diisi aja semuanya. Kalau itu nggak sampai 250 tetap ditolak ke resertifikasi. Walaupun tidak itu SKP-nya tinggi. Begitu loh Bu maksud saya. Nggih. Matur nuwun Bu. Nanti kalau masih memungkinkan, bahwa saya diinginkan itu ya mungkin dibikin rata-rata begitu sehingga walaupun ABC-nya belum 250 itu masih bisa untuk lanjut ke resertifikasi. Ini harapan saya loh ya. Sebagai gitu. Kalau yang lain monggo nanti yang tadi yang tidak punya praktek itu boleh pakai banyak sekali yang perlu bisa diupload dan itu sudah disediakan menunya di sana. Tapi yang saya ajukan itu adalah bahwa nilai semua itu hanya ABC yang 250 itu. Kalau yang D dan itu hanya pelengkap saja dan itu tidak bermanfaat untuk sertifikasi. Gitu loh Bu, maksud saya. Terima kasih. Nggih, sampun nggih Dokter Joko. Mungkin lanjut ke yang hand raise lagi, Dokter Arum Astika. Monggo Dokter Arum Astika. Ya, terima kasih Dokter Destri. Mohon izin bertanya kepada Dokter Novita. Misalnya nih Dok, untuk masa berlaku Serkom di sertifikat itu tidak tercantum Dok. Apakah untuk masa kadaluarsa Serkom itu bisa disamakan dengan masa berakhir STR atau bagaimana? Dan jika memang tidak, apakah ada solusi ketika Serkom masa berlakunya itu sudah habis? Karena jujur pada saat itu saya belum sempat terjun ke Vaskes ataupun ke masyarakat Dok. Kemudian tadi saya coba untuk memasukkan Serkom ke ID online itu buktinya. Kemudian saya masukkan dari tanggal tertera di tanda tangan yang ada di Serkom tersebut tanggal 22 Desember 2014. Nah, kemudian saya coba masukkan sampai tanggal 20 sampai tahun 2022 sesuai dengan masa berakhirnya STR. Ternyata ditolak, hanya bisa 6 tahun begitu. Nah, karena kelalaian saya mungkin ya Dok, karena ketidaktahuan saya mengenai masa berakhirnya Serkom. Nah, yang menjadi kendala ketika kita akan melakukan upload berkas-berkas atau dokumen-dokumen pada kolom P2KB-nya itu Dok. Itu bagaimana ya Dok solusinya? Ya. Terima kasih Dokter. Dokter, saya izin share screen lagi ya Dok. Ini paparan saya, mungkin ada yang terlambat hadir. Jadi, nah mana ya? Nah ini Dok. Jadi kalau dokter sudah mengikuti, sudah membuka, ini di atas ini kan ada Dok, Nah, ini Dok. Ini muncul Dok. Ketika kita upload, sudah ada warning. Jadi kita ngikutin. Kalau kita menginput tanggal di luar tanggal ini, maka tidak akan muncul di dalam rekap dokumen. Nah, dokter melihat ini aja, dia akan mengikuti Dok. Dia akan mengikuti dari nomor STR-nya, dari ID itu sudah tersistem seperti ini. Jadi kalau kita mengupload dokumennya melebihi
range yang diberikan di dalam akun, ini bukan akun verifikator ya, ini akun saya sebagai anggota ID, bukan akun saya sebagai verifikator. Jadi akan muncul seperti ini, karena saya sebagai anggota ID, saya harus melakukan resertifikasi. Ini akan muncul seperti ini ketika saya mau upload dokumen, diklik aja P2KB, kemudian tadi saya klik ya, kayak tadi. Nah ini akan muncul seperti ini. Ketika saya sudah klik data P2KB, saya mau input, ini akan muncul seperti ini. Ini delete aja. Nanti ini adalah batas range dokumen yang bisa diakui. Ya, misal tadi dokter karena sudah lebih dari 6 tahun dan sebelumnya tidak praktek ya dok, ini yang agak kendala memang saya beberapa teman-teman yang tidak melakukan praktek sama sekali atau vakum. Memang saya mendorong, ayo dicari yang memang masih bisa peluang untuk dimasukkan. Misal masih bisa ngejar di ranah pemeriksaan pasien, kejar di sana. Kemudian bisa mengejar di yang ranah profesional lainnya ya, melakukan tinjauan kasus atau yang lainnya ya, ada pertemuan auditor dan lain. Ini pembelajaran yang profesional. Nah, ini yang dicari. Nah, ini kadang-kadang teman-teman memang yang pasca lulus sudah punya STR, kemudian tidak berpraktek. Nah, ketika mau perpanjangan baru berpraktek, ini agak kendala. Tetap harus dicari. Kalau nggak dicari, nggak terpenuhi ya, mau nggak mau harus uji kompetensi lagi dok. Tahu saya seperti itu. Tapi coba dicari dulu celahnya dari ini mana yang bisa masuk. Ini mana yang bisa masuk, dicari celahnya dari ranah profesional. Ya, kemudian dicari datanya. Ini masih banyak yang bisa kita lakukan tanpa kita melakukan pemeriksaan pasien. Ya, ini kan kalau yang pembuatan visum mau nggak mau harus ketemu pasien. Kemudian kalau jadi pembicara di webinar, kita bisa ini masuk dalam ranah profesional. Menyajikan makalah atau sebagai pembicara, kita bisa masuk dalam ranah profesional. Melakukan tinjauan kasus, kita bisa masuk dalam ranah profesional tanpa kita menyentuh pasien. Ya, kemudian ini mitra bestari atau peer group juga ini nggak nyentuh pasien. Ya, ini bisa terus ini bisa masuk di dalam ranah profesional. Jadi dokter harus mencari atau kalau memang dokter menjadi penanggung jawab di suatu kegiatan, upload SK-nya. Per tahun akan dihargai sekitar 15 SKP. Ini bisa untuk ranah profesional ini. Begitu dok. Baik dok, terima kasih dokter. Oke, terima kasih. Mungkin dari room chat dulu ya. Ini dari Dr. Sri Banun. Jika Serkom habis masa berlakunya Juli 2021, STR habis Agustus 2022, kapan kita mengajukan resertifikasi? Apakah tetap 6 bulan sebelum STR habis? Ya, Bu Banun. Jadi memang sebelum STR ini habis, setidaknya 6 bulan memang harus diurus. Walaupun Serkomnya sudah habis terlebih dahulu, ya Bu ya. Tetapi yang dipegang adalah STR-nya, jadi bukan Serkomnya. Karena memang regulasi ini kan lagi berjalan ya dok. Dulu itu STR dengan SIP itu nggak sinkron. Jadi terbitnya SIP tidak sama dengan terbitnya STR. Jadi STR-nya masih sudah expired, juga SIP-nya masih berlaku. Nah, begitu juga akhirnya sekarang dilakukan penyesuaian. SIP saat ini akan sama dengan STR. Nah, STR kita akan sama dengan tanggal dan bulan lahir kita. Monggo silahkan teman-teman amati dan cermati. STR kita akan sesuai dengan tanggal lahir kita. Jadi lebih mudah seperti mengingatnya. Seperti kita kalau mau perpanjangan SIM. Kan sama ya, berarti dengan tanggal lahir kita. Ini akan lebih memudahkan. Jadi untuk Serkomnya kayaknya lebih panjang masa berlakunya karena mengikuti proses ketika kita sudah mengirim dokumen dan diterima verifikator dan dikirim ke pusat, itu menjadi tanggal terbitnya Serkom kita ketika tadi dapat SMS bahwa sertifikat Serkom sedang dalam proses, sertifikat Serkom nomor sekian sedang dalam proses penerbitan. Kita sudah dapat nomor Serkomnya itu dok. Nah itu sudah dapat, padahal harusnya Serkom saya belum habis istilahnya seperti itu, tapi kita sudah dapat Serkomnya. Karena begitu kita mengajukan proses dan Serkomnya habis duluan malah. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang dipegang adalah STR-nya.
Tapi itu berarti ketika Juli ini berarti Bu Banum sudah harus ngurus ini kan 6 bulan sebelumnya. Oh ini habisnya Agustus ya Bu? Iya. Nggak masalah. Agustus 2022. Apa-apa. Serkomnya adalah STR. Yang dipakai adalah STR. Ingat tadi yang saya katakan tadi bahwa di dalam saya screen lagi ya. Izin share screen. Di alur tadi Bu, di alur di awal. Ini yang mungkin perlu saya jelaskan ke teman-teman. Nah ini. Jadi ketika kita melakukan resertifikasi, misal saya STR-nya habis di Januari 2022. Kemudian biasanya teman-teman akan mendapat reminder bahwa STR kita akan habis masa berlakunya dan diharapkan untuk segera melakukan resertifikasi. Ya enggak yang sudah perpanjangan? Dapat enggak tuh reminder dari ID? Dapat. Ya, jadi 6 bulan sebelumnya sudah diworo-woro. Ya. Nah, kemudian kita melakukan perpanjangan. Kita ngisi borang, sudah lengkap, kita kirim, sudah terverifikasi. Terus diverifikasi sama tim P2KB, sudah terpenuhi. Oke, terus teman-teman dikabari suruh bayar. Sudah bayar, kemudian nanti dokumen setelah dokumen pembayaran diupload sama tim admin ID, barulah itu nanti indikatornya muncul hijau-hijau. Jadi di kami di verifikator itu ada muncul hijau, 3 hijau. Bukti bukti pembayaran iuran ID, kemudian bukti pembayaran perpanjangan STR ini akan muncul. Ketika nanti titiknya 3 sudah hijau semua, maka akan diproses langsung ke BP2KBID. Nah, nanti akan dapat seperti ini, Dok. Akan muncul SMS-nya. Nah, ini SMS ini akan dimunculkan sama dengan tanggal berlakunya Serkom kita. Nah, Serkom baru ini sebagai dasar dari KKI untuk menerbitkan STR yang baru. Ya, ini teman-teman jangan miskom ya, bukan nanti Serkom yang lama yang dipakai. Tapi setelah kita melakukan proses perpanjangan atau proses resertifikasi sudah diterima sama BP2KBID, maka muncullah Serkom. Serkom itu digunakan untuk KKI menerbitkan STR baru. Berarti Serkomnya Serkom baru sebagai dasar menerbitkan STR baru. Nah, terbitnya Serkom itu 21 hari kerja pasca kita diterima dokumennya oleh BP2KB PBID. Ya. Paham ya sampai sini ya? Mudah-mudahan paham. Jadi ini Serkom baru. Nah, Serkom baru dikeluarkan oleh BP2KBID, kemudian masuklah ke KKI. Serkom baru ini. Nah, KKI Serkom baru ini sebagai dasar penerbitan STR. Begitu, Dok. Jadi bukan Serkom yang lama, tapi Serkom yang baru pasca kita sudah kirim dokumen, kemudian kita bayar ke BP2KBID, keluarlah. Jadi kita bayar 300.000 itu untuk mengeluarkan Serkom baru. Serkom baru ini nanti untuk mengeluarkan STR baru. Begitu, Dok. Oh ya, ya berarti khusus ini pertanyaan untuk diri saya sendiri kan, Serkom saya habis Juli kemarin 2021, ya. Tapi tetap saya mengajukannya untuk resertifikasi itu 6 bulan sebelum STR habis ya, walaupun Serkomnya sudah habis masa berlakunya. Iya dong. Ya. Karena nanti kalau kita mengajukan terlalu cepat akan ditolak dong. Ini saya juga lupa enggak apa? Jadi kalau kita mengajukan terlalu cepat, sama PBID akan ditolak. Saya belum share ya terkait penolakan. Ini kalau saya belum saya tampilkan di sini. Jadi nanti ketika kita mau ngirim sebelum 6 bulan STR-nya habis, kita upload nggak bisa diresertifikasi. Secara otomatis by system. Berarti nggak masalah ya, walaupun Serkomnya sudah habis,
masalah ya. Iya. Jadi ini saya lupa tadi mau saya upload, jadi mungkin kelihatan nggak ya. Jadi ini bahwa STR-nya tidak bisa dilakukan resertifikasi karena belum 6 bulan sebelum STR namanya habis. Jadi 1 tahun sebelumnya ngurus gitu ya, nggak bisa. Ya, nanti mungkin saya share sedikit nanti di grup QA ya. Saya share yang bukti ada info terkait bahwa kita nggak bisa melakukan perpanjangan STR sebelum STR itu habis 6 bulan sebelum. Jadi misal 1 tahun sebelum STR itu habis kita ngurus perpanjangan STR nggak bisa. Begitu dok? Ya, terima kasih Bu Novi. Ya, mungkin ini satu lagi nggih, dokter, karena memang keterbatasan waktu kita sampai pukul 14.45. Mungkin dari chat saja ya, dok, yang dari Dokter Dwi Adi izin bertanya, dokter, pada ranah pengabdian ada pilihan pemeriksaan pasien BPJS. Apakah harus membuat daftar pasien lagi khusus BPJS atau bisa memasukkan data yang sama dengan ranah profesional? Iya. Nah, ini kalau data nggak boleh double. Jadi kalau memang data yang diupload itu adalah data pasien non BPJS, ya itu harus dipisah, nggak boleh jadi satu dengan data yang sama dengan pasien BPJS. Jadi nanti kalau datanya sama gitu ya, dokumen-dokumennya sama, kami pasti akan menolak. Nah, silakan teman-teman bermain cantik di sini. Kalau memang punya pasiennya BPJS dan non BPJS, langsung dibikin laporannya berbeda. Jadi bisa dapat dari 2 SKP itu. Kan tadi walaupun pasiennya 300, walaupun pasiennya 500, tetap yang dihitung adalah di atas 50. Otomatis 3 SKP. Oke, gitu ya dok. Harus dipisah berarti nggak dok? Ya, kalau memang mau ngambil ranah itu silahkan dipisah. Tapi biasanya sudah lebih-lebih dok. Kalau mau ngambil 1 tahun aja, kita tuh dapat 3 kali 12. Sudah berapa itu? Dari pemeriksaan pasien umum udah banyak banget. Jadi udah lebih-lebih sebenarnya. Makanya kalau teman-teman itu terbiasa upload rutin, nanti akan penting rajin ya dok. Ya, langsung kelihatan, nggak panik, istilahnya nggak panik. Aku kurang. Karena itu lebihnya luar biasa. Nanti dibuktikan aja. Ya, misal itu 1 tahun 12 bulan ya kali 3 SKP. 1 tahun itu sudah dapat 36 SKP dok. Padahal butuhnya berapa dok? 75. Ya kan? Kali ini aja udah berapa? Baru setahun dok. Banyak banget kan? Mabok-mabok itu malah. Mabok SKP. Iya banyak sekali sebenarnya. Ya cuman kalau kita ngerti, oh ini kecuali tadi yang memang nggak praktek, nah itu harus benar-benar melihat mana yang bisa diambil celahnya supaya nanti tetap bisa mendapat ranah profesional. Bisa kok. Jadi beberapa teman-teman yang di manajerial juga nggak ada masalah karena mereka nggak megang pasien ya, mereka ngurus manajerial, mereka bisa dapat ranah profesional. Beberapa konsultasi ke saya kasih masukan-masukan apa yang harus mereka upload, harus mereka siapkan, dan alhamdulillah nggak ada masalah, mereka bisa. Karena ketika mereka masuk dalam Pokja, itu di luar SK dapat lagi. Ya. Misal di rumah sakit ya, mereka masuk Pokja PPI, puskesmas juga dapat kan ya, ada Pokja PPI, ada Pokja pasien safety. Oh, mereka udah dapat dari tim akreditasi, udah dapat lagi. Banyak sekali. Sebenarnya mudah kalau mau nyari SKP. Mudah dok. Ini mungkin dari grup WA dok, nilai SKP kurang dari 250. Bagaimana caranya kita memenuhi karena pasti sudah mepet dengan habisnya masa berlaku STR. Ini mungkin memang ajunya mepet-mepet, tapi banyak yang seperti ini dok. Jadi memang ngurusnya mepet-mepet, ternyata kok kurang gitu dok. Bagaimana nih dok? Yang kurang SKP-nya dari mana dulu? Nanti dilihat SKP-nya yang mana. Silahkan sih kalau memang ada kendala teman-teman WA saya juga nggak masalah. Nanti saya kasih masukan-masukan bisa seperti itu. Nah kalau SKP-nya tadi saran saya sih jangan mendadak mau mendekati habis baru kita upload. Nah, ketika STR kita habis kita langsung mencoba merekap pasien kita, kemudian kegiatan-kegiatan kita. Jadi setidaknya kalau nggak diupload di P2KB kita dokumentasikan dalam bentuk soft file. Kita arsipkan di dalam folder-folder di dokumen kita.
Ya, yang penting itu udah aman itu. Misal dapat surat tugas, tahu-tahu surat sosial. Yang penting disimpan dokumennya. Habis itu kok lupa, hilang kemana? Hilang. Ya, udah hilang, wassalam. Ya, itu kan baiknya kita foto aja, udah kesimpan gitu. Kalau memang kita kendala di laptop nggak ada, disimpan di folder handphone, dibuat folder aja sendiri di handphone kan bisa. Gitu. Jadi nanti kita akan tahu. Nah itu tadi kan kalau ini kok kurang ya pasiennya ya. Tadi kan ya baru kita ngambil dari ranah pemeriksaan pasien rawat jalan baru satu item itu sudah 36 SKP. Padahal kalau kita mau ambil dari penapisan, terus kemudian tindakan diagnosis, pemeriksaan pasien rawat jalan atau visite itu udah lebih-lebih lagi. Udah lebih banyak sekali itu. Ya, Dok. Gitu aja. Mungkin Dok, waktunya sudah habis ya. Matur nuwun sangat Dr. Novita pencerahannya. Ini mungkin masih ada beberapa teman sejawat yang ingin bertanya, mungkin bisa di grup Q&A nanti kita sampaikan ke Dr. Novita untuk nanti kita share lagi di grup nggih, Dok. Jawabannya bisa dibantu Dr. Novita, Dr. Randy atau Dr. Yudanti nggih, Dok. Nggih, matur nuwun sangat, Dokter. Mau menambahkan itu, Dr. Danti sudah hadir kan? Dr. Yudanti, Dr. Randy. Oke, sepertinya sudah cukup deh itu, Dok. Sudah jelas, sangat jelas. Trendy lagi di gunung katanya. PA tadi. Nanti monggo bagi TS yang memang butuh konsultasi bisa nggak, Dok? Nggak usah menghubungi Dr. Novita, Dr. Randy, Dr. Yudanti. Seperti saya dulu juga begitu kok, dibantu oleh Dr. Novita. Monggo nanti bisa langsung japri nggak, Dok ya? Boleh berkenan nggak, Dok ya? Tapi mohon maaf, kadang saya suka telat daftar sabar. Seperti itu saya kembalikan lagi ke Dr. Ika. Monggo Dr. Ika, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Destri yang sudah memandu diskusi. Matur nuwun Dr. Novita, Dr. Yudanti yang sudah memberikan pencerahan kepada kami. Ya, ini saya masih boleh bertanya nggak, Dok, satu? Kalau dari kami yang di pendidikan ini yang di FK, motivasi apa ya, Dok? Kami butuh motivasi karena kalau saya pribadi saya tidak praktek, jadi kadang saya sudah habis dari tahun kemarin, tetapi karena tidak ada motivasi untuk praktek, akhirnya ini belum mengurus sampai sekarang. Padahal kalau misalnya melihat SKP-nya mungkin tinggal menambahkan beberapa poin lagi seperti itu. Mungkin tipsnya bagaimana gitu? Yang untuk kami yang tidak praktek, karena sudahlah kami aja. Mungkin banyak yang seperti itu. Untuk apa kami tetap mengurus kayak gitu, Dok, mungkin, Dok? Iya, mungkin, Dok, kalau saya rasa lebih baik tetap mengurus, karena nanti kalau sudah lebih dari 5 tahun, maka dokter harus ketika membutuhkan kembali. Mungkin nyuwun sewu, kan nggak selamanya kita berada dalam posisi saat ini. Mungkin suatu ketika kita akan kembali ke ranah profesional kita. Nah, ketika kita suatu ketika harus kembali ke ranah profesional kita nggak punya pegangan STR sama sekali. Maka kita harus melakukan uji kompetensi. Nah, kalau saya bilang sih daripada melakukan uji kompetensi, mending kita mengumpulkan dokumen ini. Kita tangani setiap tahun supaya kita bisa terpenuhi STR-nya. Sama, Dok, saya juga saat ini terkendala tidak bisa melakukan pelayanan pasien dengan maksimal karena memang ada tugas manajerial yang harus saya ampu memang ya. Jadi ya saya ambil dari kegiatan lainnya, hanya kadang-kadang aja saya bisa melakukan praktek di tempat praktek dengan SKP yang memang tidak mungkin mencapai di atas 50 dalam 1 bulannya. Ya, andai kata nggak bisa pun nggak masalah, tapi tetap saran saya tetap diurus, Dok, karena itu untuk masa depan kita. Ya, kalau pekerjaan kan hanya saat ini ya, pekerjaan kita gitu. Kita sebagai pengajar dan lain-lain itu kan pada saat ini. Ketika kita mau kembali lagi ke ranah profesional kita, karena kalau skill kita nggak dipakai hilang, kan sayang ya. Padahal juga butuh untuk membimbing mahasiswa. Nah itu, kalau saran saya sih tetap ini, Dok, diurus karena itu untuk kepentingan pribadi kita, bukan untuk kepentingan institusi ya, Dok. Ini STR itu adalah kepentingan pribadi kita sebagai profesional dokter. Terima kasih, Dok, atas motivasinya. Insya Allah nanti kami yang di FK ini khususnya jadi lebih semangat lagi untuk mengurus ya. Demikian Ibu Bapak teman sejawat sekalian, kalau misalnya Ibu Bapak masih mempunyai pertanyaan, monggo bisa disampaikan melalui grup WA. Insya Allah nanti Dr. Novita, Dr. Yudanti maupun Dr. Randy akan menjawab lewat grup tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin, rangkaian
acara tanya jawab ID online P2KB, Serkom, dan STR pada siang sampai sore hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan dengan acara ini Ibu Bapak teman sejawat menjadi semakin paham tentang P2KB, Serkom, STR, dan cara memperpanjang atau mengurusnya, dan nanti bisa melakukan pengurusan itu dengan baik, dengan dapat mempraktekannya dengan baik. Dan nanti kalau misalnya kita bisa sudah bisa mendapatkan STR atau Serkom, dan itu akan menunjang tugas kita, ya. Tugas kita akan lebih tenang dan nyaman, serta menunjang profesionalisme kita. Demikian dari saya. Saya sebagai pembawa acara pada sore hari ini, mohon maaf bila dalam menyampaikan atau memandu acara banyak kekurangannya. Terima kasih sekali lagi kepada para narasumber kita pada siang hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada PDUI dan IDI Cabang Banyumas yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Kalau misalnya tadi Dr. Indah, mungkin ada batch 2 gitu. Ya nanti kalau misalnya Ibu Bapak teman sejawat masih memerlukan acara seperti ini, bisa kami fasilitasi kembali. Akhir acara kita tutup bersama acara sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Bapak. Salam sehat untuk kita semua. Amin. Dokter Indra ini mau foto bersama nggak, Dok? Pada ditutup nih, gimana ya? Apa ini lagi ya? Udah pada live semua tuh. Yang tadi lupa. Iya. Baru keingatannya sudah. Ngapunten. Ya, yang penting rekamannya nanti ada lah. Nanti kita ini kok. Yang penting rekamannya nanti ada. Tenang aja. Oke. Saya juga izin pamit, Ibu Bapak. Ya, terima kasih semuanya. Mohon izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.